Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, keynote speaker kita, Bapak Profesor Dr. Haji Jimli Asidiki, SHMH. Yang saya hormati, segenap narasumber kita, Dr. Sudiharto, Dr. Agus Sutarna, dan yang saya banggakan, yang saya hormati, yang punya acara pada hari ini, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia, Ketua Umum Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia, dan yang saya banggakan dan yang saya hormati, 1.000 lebih perawat Indonesia dan semua kita yang tergabung dalam Zoom dan dalam channel YouTube pada siang hari ini. Sungguh sesuatu yang sangat menyenangkan bagi kita, khususnya perawat Indonesia, karena ternyata Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia itu bukan saja berbicara tentang kasus hukum yang dilanda oleh perawat Indonesia, tetapi mereka juga berpihak bagaimana upaya untuk mensejahterakan perawat Indonesia dari yang belum dapat bekerja sampai kepada sesuatu yaitu yang disebut dengan dunia kerja. Terima kasih Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia yang telah menginisiasi dalam webinar pada hari ini. Baiklah saudara-saudaraku perawat Indonesia, kita menunggu share screen dari saya. Baik, moderator, apa sudah kelihatan di layar Anda? Kelihatan, Pak. Sudah dokter kelihatan. Sip. Baik, perawat Indonesia, materi saya yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia pada hari ini yang berjudul Peran OP PPNI dalam Mengawal Perawat Indonesia Kerja ke Luar Negeri. Sebelum saya lanjutkan, materi ini, saudara-saudaraku perawat Indonesia bukan bermaksud untuk mengajari terutama saudara-saudaraku yang sudah pengalaman dalam hal ini, tetapi materi ini sekedar memberi stimulan kepada kita semua, khususnya saudara-saudaraku, bagi saudara yang kebetulan sudah bekerja, mungkin saudara adalah pimpinan institusi keperawatan atau saudara adalah bos-bosnya perawat Indonesia lah kira-kira begitu. Tapi ternyata di sana sini kita masih mendengar atau kita masih menemukan ada beberapa perawat Indonesia yang belum mendapat pekerjaan. Oleh sebab itu, judul ini adalah mungkin bisa membantu saudara-saudaraku yang mempunyai saudara, mempunyai kenalan, mempunyai alumnus, perawat saudara yang masih belum mendapat lapangan pekerjaan. Kemudian yang berikutnya, materi ini juga perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku perawat Indonesia adalah bukan berarti saya yang paling memahaminya. Oleh karena itu, kepada peserta Juminar pada hari ini nantinya yang kebetulan saudara lebih banyak mengetahui masalah ini, saya berharap saudara bisa membantu saya dalam memberi jawaban atau kita sharing nantinya pada saat mohon izin di waktu tanya jawab. Mohon izin Pak Dr. Sukwanto. Mohon izin sebentar Pak. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Haji Jimli Asidiki SMMH. Ya. Dalam kesempatan ini. Selamat datang Prof. Lanjut aja. Lanjut aja. Oke, siap. Ya, terima kasih Prof. Setelah ini ya, setelah Bapak Dr. Sukwanto ya. Terima kasih Prof. Oke, Pak Sukwanto. Lanjut Pak. Baik, terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan selamat berjumpa kepada Profesor Hukum idola saya,
kebetulan saya sangat ngepan dengan Profesor Dr. Haji Jimli Asidiki. Saya ngepan selain beliau sangat pakar dan piawai di bidang hukum, juga beliau sangat gemar mempromosi produk-produk dalam negeri. Sehingga orang Indonesia lebih baik beli produk dalam negeri dulu dan harus bangga dengan produk dalam negeri. Terima kasih Prof untuk Perawat Indonesia. Saya izin lanjut. Ya. Lanjut. Webinar ini, yang materi yang saya sampaikan ini adalah sekedar mereview dan menstimulasi perawat Indonesia. Ya, perlu saya sampaikan, sebagai pendahuluan, harus kita akui bahwa produk lulusan perawat Indonesia per tahunnya cukup tinggi. Kemudian yang kedua, ternyata lapangan kerja untuk fungsional perawat di dalam negeri sepertinya tidak mampu menyerap seluruh lulusan perawat yang sangat banyak per tahunnya. Sehingga kalau kita lihat juga, ternyata, mohon maaf saya dapat datanya data lama, mungkin posisi ini di tahun 2020 sudah sangat berbeda. Data di tahun 2017 ternyata dari BNP 2 DKI, itu ternyata tiap tahunnya Indonesia meluluskan perawat itu kurang lebih 43.150 perawat. Dan yang terserap ternyata hanya sekitar kurang lebih 15.000 perawat. Dan terserap dalam negeri kurang lebih 11.000. Dan sisanya adalah kurang lebih 28.000 perawat masih pengangguran. Itu kondisi di tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 tentu angka-angka ini sudah bergerak lebih banyak lagi. Dan baru-baru di tahun 2020 pada tanggal 19 Mei, seorang profesor perawat Indonesia, Profesor Yani, itu menyatakan bahwa Indonesia hanya mempekerjakan perawat kurang lebih 60%. Sementara standar dunia sebaiknya mempekerjakan perawat itu kurang lebih 80% dari kebutuhan perawat nasional. Itulah kondisi kita, ternyata data kasar yang dapat saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Kemudian, mengapa perawat Indonesia masih ada yang jadi pengangguran? Menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menurut analisa saya adalah bahwa fasilitasi organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional itu belum maksimal. Kemudian harus kita akui juga bahwa ternyata informasi dan sosialisasi bursa kerja masih kurang atau sering datang beritanya terlambat. Kemudian yang berikut, yang ketiga, tentu niat personal perawat kita, minatnya dan motivasi individu dari perawat itu sendiri merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya. Yang keempat, masih ada hambatan budaya atau larangan dari dalam tanda petik orang tua tertentu. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting adalah desain pendidikan perawat di Indonesia itu belum banyak menyiapkan lulusan yang khususnya dipersiapkan untuk kerja ke luar negeri. Sehingga kalau kita ingin membuat suatu pertanyaan, haruskah perawat Indonesia bekerja ke luar negeri? Menurut saya, jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi atau belum terpenuhi, maka bekerja di luar negeri bisa menjadi salah satu solusinya. Karena itu, peran OP dan institusi pendidikan keperawatan Indonesia perlu menyiapkan perawat Indonesia untuk bisa dan siap bekerja di luar negeri. Untuk kita ketahui, struktur organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia itu berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga pasal 12-13, komposisi kepengurusan OP Persatuan Perawat Indonesia terdiri dari, yaitu 1 Dewan Pengurus, yaitu Dewan Pengurus tingkat pusat yang kita kenal DPP, Dewan Pengurus tingkat provinsi yang kita kenal DPW, Dewan Pengurus tingkat kota kabupaten yang kita kenal DPD, DPD, dan Dewan Pengurus Komisariat yang kita kenal DPK, dan ada juga Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri yang kita kenal DPLN, PPNI. Dan yang kedua adalah yang masuk dalam struktur
yaitu Dewan Pertimbangan PPNI. Bagaimana peran OP PPNI? Saya melihatnya peran di tingkat pengurus pusat itu ada beberapa poin yang harus dibenahi. Yang pertama, satu, perlu adanya penguatan dan elaborasi tupoksi ketua Dewan Pimpinan Pusat, khususnya wakil ketua yang membidangi hubungan luar negeri. Kemudian yang berikutnya, membentuk sebanyak-banyaknya Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri (DPLN). Saudara-saudaraku sekalian, perawat Indonesia, sampai saat ini saya kebetulan bukan pengurus pusat PPNI, tetapi yang saya ketahui Dewan Pengurus Pusat Luar Negeri PPNI itu baru terbentuk di Timur Tengah, kebetulan di 4 negara, yaitu Uni Emirat Arab sendiri, kemudian di Qatar, di Kuwait, dan Saudi Arabia. Belum terbentuk di Amerika, belum terbentuk di Eropa, dan juga di Asia belum terbentuk. Padahal perawat kita sudah banyak di sana. Dan mengapa DPLN ini perlu dibentuk sebanyak-banyaknya? Karena kalau dia sudah terbentuk, DPLN merupakan perwakilan OP yang bisa mengakses tentang info-info tenaga kerja luar negeri, termasuk juga mungkin seluk-beluk atau yang terkait dengan lapangan kerja di negara di mana DPLN itu dibentuk. Kemudian yang ketiga, pendataan dan pemetaan perawat Indonesia yang belum bekerja. Ini penting, kenapa? Karena sampai saat ini saya belum mendapat data dan pemetaan yang valid untuk perawat Indonesia yang belum bekerja. Tapi sementara di sana-sini harus kita akui ada saja keluhan perawat kita yang masih menganggur atau belum bekerja. Yang keempat, mendapatkan info atau peluang kerja perawat ke luar negeri yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang berikutnya adalah masih peran OP di tingkat pusat. Menurut saya harus melakukan lebih banyak lagi koordinasi dan MOU dengan kementerian atau badan yang terkait dengan tenaga kerja perawat ke luar negeri. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah MOU dan pemberian SKP dengan institusi atau EO pelaksana diklat-diklat keperawatan, khususnya diklat-diklat yang berhubungan dengan kebutuhan atau syarat-syarat perawat yang harus berangkat ke luar negeri. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan atau melaksanakan MOU dengan institusi, dengan badan atau perusahaan penyalur tenaga perawat ke luar negeri. Hal ini mengapa harus dilakukan? Agar supaya di tingkat pusat dapat memastikan jelas perusahaan mana saja yang menjadi penyalur perawat Indonesia itu ke luar negeri. Dengan demikian sebaiknya dilakukan melalui suatu kerjasama yang efektif kedua belah pihak. Kemudian yang kedelapan adalah informasi dan sosialisasi peluang kerja ke luar negeri di tingkat level, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, dan juga di tingkat pengurus komisariat. Dan yang berikutnya, yang kesembilan, perlu dilakukan koordinasi dan rekomendasi pada institusi pendidikan keperawatan Indonesia untuk menambah kurikulum khusus untuk perawat yang siap kerja ke luar negeri. Poin ke-9 ini sungguh penting, saudara-saudaraku, khususnya saudara-saudara yang bekerja di institusi pendidikan, agar kita dapat memastikan bahwa produk Indonesia yang tidak mampu diserap lokal oleh lapangan kerja dalam negeri, maka produk kita sudah dipersiapkan secara jauh hari untuk siap-siap bekerja di negara mana, dengan tujuan mana, sehingga mereka bisa menyiapkan diri dan menyiapkan secara psikologis untuk bekerja di luar negeri. Bagaimana peran OP di tingkat provinsi? Saya melihat ada beberapa hal yang harus dilakukan organisasi PPNI di tingkat provinsi. Yang pertama, penguatan dan elaborasi tupoksi seluruh wakil ketua DPW PPNI. Harus diakui peran wakil ketua di bidang hubungan antar lembaga, wakil ketua di bidang kesejahteraan, dan wakil ketua di bidang organisasi dan kaderisasi sangat penting untuk mendukung bagaimana menyiapkan perawat kita bekerja di luar negeri. Kemudian yang berikutnya, pendataan dan pemetaan perawat Indonesia yang belum bekerja di tiap-tiap provinsinya masing-masing, kemudian mendapatkan informasi, kemudian mensosialisasi bursa kerja perawat ke luar negeri,
kemudian yang berikut pemberian SKP untuk diklat keperawatan, kemudian yang kelima pemberian rekomendasi untuk SKP yang didapat dari DPP PPNI. Bagaimana peran OP di tingkat DPD, di tingkat kabupaten dan kota? Menurut saya kurang lebih sama, yaitu yang pertama, satu penguatan dan elaborasi tupoksi seluruh wakil ketua di tingkat DPD, kemudian pendataan dan pemetaan perawat Indonesia yang belum bekerja di tiap kabupaten kotanya masing-masing. Kemudian yang ketiga, mendapatkan informasi, kemudian mensosialisasi usaha kerja perawat ke luar negeri. Kemudian yang berikutnya, memfasilitasi dan menyampaikan masalah perawat yang belum bekerja ke DPW-nya masing-masing. Yang berikutnya, bagaimana peran OP di tingkat DPK-nya masing-masing, kurang lebih sama Bapak Ibu saudaraku perawat Indonesia. Yang pertama, penguatan dan elaborasi tupoksi seluruh wakil ketua DPK masing-masing. Kemudian pendataan dan pemetaan anggota perawat yang bekerja di tiap-tiap komisariat. Ini penting sekali karena menurut saya ketajaman dari organisasi profesi perawat, yaitu peran dari pengurus DPK ini sangat menentukan karena mereka harus mengetahui dengan jelas tentang anggota-anggotanya, baik yang sudah bekerja, baik yang belum bekerja. Kemudian yang ketiga, mendapatkan informasi, kemudian sosialisasi bursa kerja perawat luar negeri. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu memfasilitasi dan menyampaikan masalah perawat yang belum bekerja ke DPD, PPNI-nya masing-masing. Lalu yang berikutnya, bagaimana peran OP PPNI, yaitu khususnya untuk teman-teman yang di Dewan Perwakilan Luar Negeri. Menurut saya ada beberapa poin. Yang pertama juga penguatan dan elaborasi tupoksi seluruh pengurus DPLN PPNI. Kemudian pengurusnya harus memonitor dan memfasilitasi masalah kerja perawat Indonesia di luar negeri, khususnya di negaranya masing-masing. Kemudian yang berikutnya, ini yang paling penting yang saya katakan tadi, bahwa peran DPLN itu bisa mencari info dan mensosialisasi peluang kerja di negara tersebut untuk perawat di Indonesia yang belum bekerja. Menurut saya DPLN ini sangat penting dibentuk sebanyak-banyaknya di luar negeri supaya pengurus pusat mendapat informasi dan juga mendapat input segala sesuatu yang berhubungan dengan lapangan pekerjaan di negara-negara yang perawatnya cukup banyak. Yang terakhir, melaporkan peluang kerja perawat di negara tersebut kepada Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Sebagai kesimpulan dari saya, yang pertama, lulusan perawat Indonesia cukup tinggi per tahunnya. Lalu, sementara peluang kerja dalam negeri tidak bisa menyerap semua lulusan perawat Indonesia. Ada satu solusi atau salah satu solusi perawat bisa kerja ke luar negeri. Dan yang keempat, menurut saya peran OP PPNI sangat dibutuhkan oleh perawat Indonesia yang masih menjadi pengangguran. Secara khusus saya tambahkan, sebaiknya Dewan Pimpinan Pusat sesegera mungkin membentuk Dewan Perwakilan Luar Negeri PPNI sebanyak-banyaknya di negara-negara yang di luar Timur Tengah tadi. Di Jepang saat ini saya dengar kurang lebih ada 2.500 lebih perawat. Kalau konsen kita pada hari ini adalah kerjasama dengan Jepang, maka menurut saya di Jepang sesegera mungkin harus dibentuk Dewan Perwakilan Luar Negeri Persatuan Perawat kita di sana. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk atensinya dan semoga perawat Indonesia menjadi bisa tertolong melalui program webinar hari ini. Terima kasih untuk kita semua dan terima kasih untuk semua narasumber. Sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada